Ingatkah kamu ketika pertama kali menunggu acara favoritmu saat kanak-kanak? Dan kamu mungkin bertanya-tanya, kenapa waktu berjalan sangat lambat? Di masa sekarang, informasi sangat mudah untuk didapatkan. Dengan munculnya teknologi-teknologi baru, manusia jadi dimudahkan untuk melakukan sesuatu. Mulai dari pekerjaan, pendidikan, hiburan, makanan, dan bahkan dengan berkembangnya teknologi, membuat kita semakin mudah untuk berinteraksi dengan orang-orang yang kita kenal. Namun, di zaman yang modern ini, ada satu keadaan yang hampir dirasakan oleh semua orang, yaitu waktu terasa cepat berlalu. Menurut psikologi Amerika bernama Robert Ornstein pada tahun 1960-an berpendapat bahwa kecepatan waktu sangat ditentukan oleh seberapa banyak informasi yang diserap dan diproses oleh pikiran kita. Semakin banyak informasi, maka waktu akan terasa semakin lambat berlalu. Dalam serangkaian percobaan, Ornstein memutar kaset kepada para sukarelawan dengan berbagai jenis suara informasi, seperti suara klik sederhana dan suara rumah tangga. Di akhir, dia meminta mereka memperkirakan sudah berapa lama mereka mendengarkan rekaman itu. Dia menemukan bahwa ketika ada lebih banyak informasi di rekaman itu, seperti jumlah suara klik 2 kali lipat, para relawan memperkirakan periode waktunya lebih lama. Dia menemukan bahwa ini berlaku untuk kompleksitas informasi juga. Ketika mereka diminta untuk mengamati gambar dan lukisan yang berbeda, peserta dengan gambar yang paling kompleks memperkirakan periode waktunya paling lama. Semakin banyak informasi, maka waktu terasa semakin lambat. Itulah salah satu alasan mengapa waktu berjalan sangat lambat bagi anak-anak. Dikarenakan banyaknya informasi baru yang kita ambil dari dunia di sekitar kita. Anak-anak tampaknya hidup di dunia yang sama sekali berbeda dengan orang dewasa. Di masa itu, kita mendapatkan banyak informasi baru, seperti pengalaman saat pertama kali menaiki sepeda, pertama kali berkunjung ke bioskop, pertama kali mencoba makanan favorit, dan masih banyak informasi-informasi baru yang diperoleh di waktu itu. Oleh sebab itu, dunia ketika masa kanak-kanak terasa lebih intens, nyata, mempesona, dan indah. Jika kamu seorang pekerja, seperti apa aktivitasmu? Bangun pagi, mandi, sarapan, berganti pakaian, berangkat dengan rute yang sama, bekerja, pulang, bersantai, lalu tidur. Atau kamu mungkin adalah seorang pelajar yang tidak jauh berbeda kesehariannya. Bangun pagi, mandi, sarapan, memakai seragam, menyiapkan peralatan, berangkat dengan rute yang sama, belajar, pulang, bersantai, lalu tidur. Semakin kita dewasa, waktu terasa lebih cepat. Hal itu dipengaruhi oleh aktivitas-aktivitas yang dilakukan akan semakin monoton seiring bertambahnya usia. Ada sebuah kisah tentang dua orang sahabat di sebuah universitas. Mereka bernama Rio dan Johnny. Rio adalah seorang yang realistis. Ia adalah seorang yang memiliki pemahaman baik tentang realitas suatu situasi dan memahami apa yang dapat dan tidak dapat ia lakukan. Sedangkan Johnny adalah seorang yang idealis. Ia membayangkan segala sesuatu dengan cara ideal dan sempurna. Ketika lulus, mereka menempuh jalan yang berbeda. Rio pulang ke kampung halamannya untuk membantu mengembangkan lahan pertanian milik kedua orang tuanya. Sementara Johnny pergi merantau ke ibu kota karena ia memiliki ambisi untuk bisa bekerja di perusahaan yang ia impikan.
Selang beberapa waktu, mereka pun mulai mengerjakan apa yang mereka inginkan. Rio di sini hanya bekerja selama 4 jam dalam sehari di kebun. Ia masih memiliki banyak waktu untuk melakukan aktivitas-aktivitas lain yang sebelumnya belum sempat ia lakukan ketika masih berkuliah. Di sisi lain, Johnny juga sudah memulai karirnya. Ia bekerja selama 8 jam sehari dan terkadang lembur agar ia dapat memiliki kinerja yang bagus dan mendapatkan promosi jabatan. Rio melewati hari-harinya seperti banyak pengalaman baru yang ia alami. Setiap hari, ia selalu menikmati akan apa yang terjadi dan tidak sabar untuk menunggu hari esok. Sementara dalam keseharian Johnny, yang ia lakukan hanyalah sebuah rutinitas yang sudah umum. Di kala hari libur pun, ia merasa tidak tenang karena masih memikirkan pekerjaan. Ia terus-menerus bekerja keras supaya ia mendapatkan apa yang ia cari. Suatu hari, diadakan reuni kelas. Orang lain melihat bahwa Johnny merupakan seseorang yang sukses. Ia bekerja di perusahaan terkenal, memiliki kendaraan bagus, gaji yang cukup besar, dan tentunya jenjang karir yang diinginkan oleh banyak orang. Sementara Rio hanyalah seorang petani biasa. Tidak banyak perubahan yang terjadi padanya. Bahkan, banyak orang yang menyayangkan ia tidak bekerja di perusahaan, seperti halnya Johnny. Di akhir acara, tinggal tersisa mereka berdua. Mereka berdua saling bertukar cerita tentang kehidupan yang kini mereka jalani. Di sela pembicaraan, Rio bertanya, "Semua orang yang kamu temui selalu bertanya, apa pekerjaanmu? Sudah menikah atau belum? Punya rumah atau tidak? Seolah-olah hidup adalah sebuah daftar belanjaan. Tapi, tidak ada yang bertanya, apakah kamu bahagia? Jika aku memiliki pekerjaan bagus, mungkin aku akan bahagia. Tapi, setelah memiliki pekerjaan bagus, kamu belum bahagia. Jika aku mempunyai kendaraan baru, mungkin aku akan bahagia. Tapi setelah membeli kendaraan baru, kamu belum bahagia. Jika aku mendapatkan promosi jabatan, mungkin aku akan bahagia. Tapi setelah mendapatkan promosi jabatan, kamu belum bahagia. Jika aku membeli rumah baru, mungkin aku akan bahagia. Tapi setelah memiliki rumah baru, kamu masih belum bahagia. The happiness paradox adalah ketika seseorang berusaha terlalu keras untuk mencapai kebahagiaan dan menjadikan perusahaan bahagia sebagai tujuannya. Karena biasanya seseorang justru akan menderita oleh pikirannya. Ini terjadi ketika kamu tidak merasa bahagia dan kamu mengejar sesuatu yang kamu anggap penting untuk menjadi bahagia. Namun, apa yang kamu inginkan semakin dikejar, semakin tak tercapai. Ketika kamu berselancar di media sosial, mungkin kamu akan merasa iri pada foto-foto pencapaian orang lain dan kamu menjadikannya sebagai standar untuk bahagia. Akan tetapi, jika kebahagiaan adalah memiliki banyak uang dan paras yang indah, maka para artis harusnya selalu bahagia. Kita harus sadar bahwa semakin kita mengejar kebahagiaan, maka semakin kecil kemungkinan kita untuk bahagia. Tetapi, jika kita berhenti mengejarnya, kita mungkin akan lebih sering mengalaminya. Kebahagiaan bukanlah sesuatu yang didapatkan secara langsung. Jika itu memang bisa, maka sebagian orang atau bahkan semua orang pasti akan selalu bahagia karena tahu persis cara untuk mendapatkannya. Viktor Frank Emil, seorang filsuf dan psikiater asal Austria, berpendapat bahwa kebahagiaan bukanlah sesuatu yang dapat dikejar dan pasti diwujudkan oleh kita, melainkan sebuah efek samping yang tidak disengaja dari berbagai tindakan kita. Kita harus mulai untuk tidak menjadikan kebahagiaan sebagai fokus tindakan kita.
The less you seek, the more you'll find. Semakin sedikit yang kamu cari, semakin banyak yang akan kamu temukan. Rio memang tidak sesukses Johnny. Tapi, Rio memiliki makna sukses miliknya sendiri, yaitu ia merasa lebih hidup. Rio hampir setiap hari memiliki pengalaman baru dari waktu luang yang ia punya. Di sini ia merasa lebih bahagia karena waktu berjalan sebagaimana mestinya. Berbanding terbalik dengan Johnny. Ia disibukkan oleh rutinitas pekerjaan. Hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan. Semua pengalaman yang sudah ia alami menjadi lebih akrab bagi dirinya sendiri. Hal-hal yang dulu ia anggap sebagai tujuan untuk bahagia, kini hanya terasa biasa saja. Ia tidak hanya memiliki lebih sedikit pengalaman baru, tetapi pengalaman yang sudah ia kenal menjadi semakin tidak nyata. Semuanya hanyalah kejadian sama yang berulang dalam waktu yang seakan mati. Studi telah dilakukan pada 100 orang pasien usia renta di sebuah rumah sakit. Mereka diminta untuk melihat kembali tentang penyesalan terbesar di hidup mereka. Kebanyakan berkata bahwa mereka tidak menyesali hal yang telah mereka lakukan. Akan tetapi, mereka menyesali hal yang tidak mereka kejar. Kita harus berhenti membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Kita berusaha terus-menerus dan tanpa kita sadari, banyak waktu yang terbuang hanya untuk sesuatu yang belum tentu kita capai. Kita terlalu mempermasalahkan tentang must to be, harus jadi apa, keinginan untuk terlihat bagus di mata orang lain dengan melakukan hal yang lebih baik dari orang lain pada umumnya. Sementara seharusnya kita bersikap want to be, ingin jadi apa. Kita tidak harus memiliki kehidupan dari pandangan orang lain. Lepaskan semua tekanan untuk terlihat sempurna. Terkadang, kita hanya tampil seperti apa yang orang lain ingin lihat, bukan seperti apa yang ingin kita lihat. Terima kenyataan bahwa hidup tidaklah sempurna dan kebahagiaan akan datang kepada mereka yang tidak mencarinya. Berdamai dengan diri sendiri dan menggunakan waktu dengan lebih bijak adalah pilihan yang kita miliki. Sebab, kunci dalam menghadapi zaman yang terus berubah adalah sederhanakan standar kebahagiaanmu.